Negeri Meredu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan Aceh, namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meredu masih sebuah negeri bebas. Negeri Meredu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, Meredu semakin diistimewakan, menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya saja, kewajiban Meredu saat itu menyediakan persediaan logistik untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu tahun 1613, singgah di negeri Meredu, menjumpai Tengku Muhammad Jalaluddin yang terkenal dengan sebutan Tengku Jah Madainah. Dalam peraturan politik kerajaan Aceh, negeri Meredu juga memegang peran istimewa. Rakan Mertua, sebelum lebih lanjut kami mengupas cuplikan tentang sejarah Pidijaya dan peran istimewa negeri Meredu dalam bingkai Kesultanan Aceh Darussalam. Tekan dulu tombol subscribe, share, dan like agar sejarah Aceh lebih mendunia. Perihal tentang negeri Meredu ini, sebagaimana tersebut dalam Kanun Ar-Raji atau Adat Mengkuta Alam yang merupakan undang-undangnya kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda dan Masjid Indrapuri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda oleh K.F. van Hangen. Dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda. Dalam pasal 12 Kanun Ar-Raji disebutkan, apabila ulai balang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka Sultan memanggil Tengku Cik Muda pahlawan negeri Meredu, menyuruh pukul ulai balang negeri itu atau diserang dan ulai balang diberhentikan atau diusir. Segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas. Kutipan undang-undang kerajaan Aceh itu mensahihkan tentang keberadaan negeri Meredu sebagai daerah kepercayaan Sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan kerajaan Aceh Darussalam. Malah karena kemampuan tersebut, Meredu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya dengan menimbang air kurung Meredu dengan air kurung Aceh, hasilnya air kurung Meredu lebih bagus. Namun, konspirasi elit politik di kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya, ibu kota kerajaan Aceh tetap berada di daerah Kutaraja, yaitu seputaran aliran Kurung Aceh. Untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah didirikan Sultan Iskandar Muda di Meredu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Kurung Meredu. Peranan negeri Meredu yang sangat strategis dalam peraturan politik pemerintahan kerajaan Aceh ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan ke Semenanjung Melayu. Ia mengangkat Malim Dagang dari negeri Meredu sebagai panglima perang, serta Tengku Jah Pakeh, juga putra Meredu, sebagai penasihat perang, mendampingi Panglima Malim Dagang. Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor, berhasil ditaklukkan oleh pasukan pimpinan Malim Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap negeri Meredu. Kala itu Sultan paling tersohor dari negeri Aceh itu mengangkat Tengku Cik Negeri Meredu, putra bungsu dari Merah Ali Taher yang bernama Merah Ali Hussein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meredu. Negeri Meredu yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status Nanggro Bibeh atau negeri bebas, di mana penduduk negeri Meredu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Keistimewaan negeri Meredu terus berlangsung hingga Sultan Iskandar Muda wafat dan digantikan oleh Sultan Iskandar Sani pada tahun 1640. Iskandar Sani mengangkat Tengku Cik Meredu sebagai penguasa definitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Merah Ali Hussein yang bernama Merah Johan Mahmud, yang digelar Tengku Pahlawan Raja Negeri Meredu. Sejak Merah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meredu telah diperintah oleh 9 Tengku Cik, dan selama penjajahan Belanda, lanskap Meredu telah diperintah oleh 3 orang Tengku Cik. Kemudian, pada zaman penjajahan Belanda,
negeri Meredu diubah status menjadi kewedanan yang diperintah oleh seorang kontroler. Selama zaman penjajahan Belanda, kewedanan Meredu telah diperintah oleh 14 orang kontroler yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulegri sampai ke Pantai Raja. Setelah tentara kependudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meredu dipimpin oleh seorang Suntio, Meredu Sun, dan seorang Gentio, Meredu Gun. Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meredu berubah menjadi pusat kewedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meredu berstatus sebagai kewedanan, telah diperintah oleh 7 orang wedana. Pada tahun 1967, kewedanan Meredu dipecah menjadi 4 kecamatan, yaitu Ulegre, Ulim, Meredu, dan Teringgading Pantai Raja, yang masing-masing langsung berada di bawah kontrol pemerintah daerah Kabupaten Pidi. Kini daerah kewedanan Meredu menjelma menjadi Kabupaten Pidi Jaya, dengan Meredu sebagai ibu kotanya. Kabupaten Pidi Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Pidi Jaya yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Widodo AS di Gedung Anjur Monmata Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2007. Nah, demikianlah cuplikan singkat Bahasa News kali ini. Jika ada kritik dan saran, silakan kalian tulis di kolom komentar.